Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Moga-moga sehat-sehat saja ya. Meskipun hari-hari ini teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa, saya kira dan saya berharap teman-teman tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin cocok untuk bulan puasa begini ya sambil ngabuburit. Apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi baru-baru ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria itu mengeluarkan pengingat atau seruan gitu ya untuk masyarakat, media, para pemilik platform tentang terjadinya kekacauan informasi katanya. Ya, jadi ceritanya dalam acara peluncuran pedoman pemenuhan kewajiban platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Jakarta tempo hari, Nezar menyatakan bahwa kita ini memasuki yang namanya informasi yang sudah kacau dan kekacauan ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia dan segala isinya. Oleh sebab itu mau tidak mau menurut Nezar kita semua punya tanggung jawab. Perusahaan pers, para penerbit itu bertanggung jawab untuk menghadirkan konten-konten berkualitas di tengah disrupsi digital saat ini. Nezar bahkan menyebut pentingnya ya kerjasama antara platform digital dan media arus utama untuk mengatasi masalah ini. Apa sih sebetulnya kekacauan informasi? Seberapa parah sebenarnya kekacauan ini dan apakah kolaborasi cukup untuk menangani masalah yang katanya makin liar ini? Oke, kita bahas setelah ini ya. Jadi bayangkan begini, kita pagi hari bangun ya, membuka ponsel seperti biasa dan melihat ada belasan dan mungkin puluhan notifikasi datang menyerbu masuk ke handphone kita. Dari grup WhatsApp keluarga misalnya ada isu terbaru, sebuah video viral yang mengklaim katanya ada BBM oplosan gitu ya. Dan harganya akan naik tahun depan. Di X ada utas panjang tentang kelakuan pejabat yang flexing padahal dia diduga menerima suap miliaran rupiah. Di TikTok ada pakar kesehatan, ngakunya pakar. Membagikan teori tentang air rebusan bawang katanya bisa menyembuhkan kanker paru-paru. Wah, benar atau enggak tahu lah. Jadi kita tuh sekarang ibaratnya hidup di tengah pasar yang ramai sekali. Semua pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Ada yang jual emas asli, obat asli, ada juga yang jual perhiasan imitasi dan obat palsu. Di tengah semua suara yang bising itu, bagaimana kita tahu mana yang benar-benar berharga atau mana yang hanya kilauan emas palsu, mana berita atau informasi yang benar, mana yang hoax, dan yang lebih penting lagi bagaimana cara kita mengetahuinya. Inilah ya yang disebut sebagai kekacauan informasi di era digital. Begitulah kondisi informasi di era sekarang. Ya, ketika setiap orang bisa menjadi pedagang, penjual informasi. Masalahnya, ya teman-teman jurnalis profesional, kita juga punya akademisi dan pakar yang menyajikan informasi berbasis data, tapi tidak dianggap dan dipercaya. Di sisi lain ada orang-orang atau kelompok yang ngaku-ngaku pintar, padahal hanya ingin viral, menyebarkan informasi tanpa peduli itu benar atau dan tidak. Akibatnya apa? Akibatnya jadi masyarakat seperti kita ini jadi bingung, ya kan? Bingung karena terjadi kekacauan informasi yang benar, yang valid, yang sungguh-sungguh pakar malah tidak muncul dan tidak didengar masyarakat. Sementara yang abal-abal, yang cuma ngaku-ngaku itu malah yang viral dan diamini oleh masyarakat. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Mari kita lihat laporan We Are Social tahun lalu ya, yang katanya pengguna internet di Indonesia ini sekarang sudah mencapai lebih dari 200 juta orang. Ini
berarti hampir semua orang di negeri ini memiliki atau bisa mengkonsumsi akses informasi. Nah, tapi ironisnya makin banyak informasi yang tersedia, kita ini semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, mana yang asli dan mana yang tidak. Ada data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia sekarang ini itu mengaku pernah terpapar berita palsu atau hoax, termasuk misinformasi dan disinformasi. Ini bukan sekedar angka, tapi satu fakta kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul atau betul? Dan kabar bohong itu hari-hari ini banyak sekali. Contohnya juga banyak. Ada konten yang dibuat oleh AI, ya, dikira beneran. Dulu saya ingat waktu zamannya COVID-19 itu masih menjadi pandemi gitu ya. Ada berbagai macam informasi yang menyesatkan. Misalnya, ya, saya kalau nggak salah ingat waktu itu beredar dari WhatsApp grup ke WhatsApp grup yang lain. Ada yang bilang bahwa vaksin untuk COVID itu mengandung chip, tempel di sini ya, di tangan. Gunanya buat apa chip itu? Katanya untuk melacak manusia. Terus siapa yang masak? Saya enggak tahu, pokoknya informasi itu beredar demikian rupa dan banyak orang percaya. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa waktu itu ya, vaksin itu katanya bisa menyebabkan kemandulan. Benar atau enggak? Tetangga saya ada yang divaksin, anaknya lahir dari tahun 2020 sampai 2025 ini, lahir 2 anaknya tuh, jadi padahal dia sudah divaksin 4 kali. Jadi kabar yang mengatakan vaksin itu menyebabkan kemandulan itu ternyata bohong. Tetangga saya membuktikannya. Padahal ya ada orang waktu itu yang percaya kalau vaksin itu bisa bikin mandul. Sehingga banyak orang yang menolak vaksin, disebut sebagai kaum anti vaksin. Dan akibatnya terjadi lonjakan kasus COVID, memperlambat pemulihan pandemi di beberapa daerah. Dari kasus hoax vaksin di zaman COVID, ada hoax zaman pemilu. Wah, ini juga banyak. Ada katanya kartu suara dicoblos di suatu daerah sehingga satu pasangan calon menang. Ada katanya paslon A itu melakukan korupsi, padahal ya enggak. Wah, banyak sekali. Kita kalau cerita soal berita palsu, hoax, atau disinformasi dan informasi soal pemilu banyak sekali. Kita bisa 1 hari 1 malam ya. Tapi tetap saja ada orang yang percaya isu-isu yang bohong itu sehingga memperkeruh suasana politik, membuat terjadinya polarisasi di kalangan masyarakat. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya kita melihat bagaimana masyarakat terbelah gara-gara terjadi kekacauan informasi atau information disorder. Ya, gara-gara ya ada kabar bohong, ada disinformasi, misinformasi, pokoknya semua yang tidak benar campur jadi satu, ya, masuk ke dalam handphone yang menemani kita sepanjang hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin sebagian orang yang waktu tidur bermimpi juga baca handphone yang isinya macam-macam. Itu sebabnya banyak masalah yang timbul gara-gara terjadi kekacauan informasi. Nah, ini diperparah, ya, karena apa? Yang bahaya itu bukan hanya hoax dan soal misinformasi atau disinformasi, tapi juga ada soal framing dan manipulasi konteks sebuah peristiwa yang dilakukan oleh sebagian media. Nah, disinilah ya kita jadi perlu membahas atau sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa ada yang namanya fenomena homeless media, yaitu media yang tidak jelas identitasnya, alamat RT RW-nya di mana. Media ini kebanyakan tidak tunduk pada kode etik jurnalistik dan
tidak cukup punya tanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang dia sebarkan. Homeless media ini muncul di berbagai platform, dari Instagram sampai TikTok. Mereka ini umumnya tidak punya kantor redaksi secara resmi gitu ya, yang mungkin numpang di garasi mana. Tidak punya redaktur dan kerjanya tidak mengikuti standar verifikasi yang biasa dilakukan oleh media arus utama. Tapi justru mereka ini yang sering mendapatkan perhatian lebih besar dari masyarakat, semata-mata hanya karena gaya penyajian informasi yang provokatif dan emosional. Padahal ada risiko besar di baliknya. Apa risikonya bagi masyarakat jika homeless media dibiarkan memproduksi konten, merajalela di media sosial, ya, dan membuat konten tanpa proses verifikasi dan transparan? Apa risikonya? Yang pertama, menurunnya kepercayaan terhadap media dan institusi pers. Ketika berita palsu beredar luas, masyarakat jadi bingung dan akhirnya tidak lagi percaya pada media arus utama. Jika berita tentang pemerintah atau lembaga hukum selalu dipelintir, maka kepercayaan terhadap negara pun dan pemerintah pun juga bisa terkikis. Itu bahayanya. Yang kedua, ada polarisasi sosial dan politik. Kita telah melihat bagaimana berita palsu memperburuk situasi masyarakat, terutama menjelang pemilu. Selain itu, informasi yang tidak akurat dapat mengadu domba masyarakat. Saya dan Anda ya, diadu-adu sehingga terjadi ketegangan antar kelompok hanya karena pandangan politik yang berbeda. Padahal kan biasa saja, beda politik, saya milih itu, Anda milih itu, dan seterusnya. Ada lagi dampak terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya yang paling nyata adalah itu peredaran hoax tentang kesehatan yang bisa membuat orang menolak pengobatan yang sebenarnya dibutuhkan. Ada orang-orang yang percaya bahwa kanker itu bisa disembuhkan hanya dengan mengonsumsi ramuan herbal tertentu tanpa menjalani perawatan medis yang seharusnya. Ada risiko lainnya dalam sektor ekonomi dan bisnis misalnya. Itu kalau ada hoax, ya misalnya bank ini mengalami krisis, orang lalu rush mengambil uang di bank, terjadi kepanikan di pasar dan masyarakat hanya gara-gara berita hoax. Ya, seperti yang ya beberapa waktu yang lalu muncul di masyarakat isu penarikan dana masyarakat secara besar-besaran setelah pemerintah mengumumkan ada lembaga baru namanya Danantara. Beredar informasi di media sosial, katanya wah Danantara ini akan menyedot uang masyarakat di bank, maka sebelum terjadi masyarakat harus ambil uangnya. Nah, untung pemerintah bisa meredam isu ini sehingga masyarakat ya tenang-tenang aja. Mungkin juga masyarakat sudah makin pintar, makin dewasa, makin tenang gitu ya. Sehingga selalu menyaring informasi dan berita ya, dan akibatnya kondisi ekonomi kita tidak terlalu memburuk lah ya karena ada isu itu. Nah, tapi seandainya ke depan akan muncul makin banyak kekacauan informasi, bagaimana cara kita keluar dari kekacauan ini? Menurut saya ada peran media juga ya, media-media harus lebih proaktif dalam melawan misinformasi, disinformasi, hoax gitu ya. Bukan hanya sekedar mengeluarkan berita bantahan, tapi juga mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu dengan cara yang menarik. Jangan malah jadi ikut dalam permainan membuat framing-framing yang tidak benar. Untuk platform digital, ya saya rasa juga perlu ada tanggung jawab. Jangan hanya moderasi konten, take down konten hoax gitu ya. Saya rasa pemerintah nanti perlu meniru Jerman dan Perancis yang menerapkan denda bagi platform yang membiarkan terjadinya penyebaran hoax. Indonesia perlu mungkin mempertimbangkan, rancang mungkin kebijakan seperti itu ya, supaya platform ini lebih bertanggung jawab. Kalau kita cuma menghimbau untuk moderasi konten,
kayaknya kurang serius kayaknya ya. Lalu juga masyarakat perlu diberi literasi digital, diberi pendampingan mungkin oleh komunitas supaya setiap kali mengkonsumsi informasi itu jangan langsung percaya, apalagi terus nyebar-nyebar gitu ya. Selalu gunakan atau peganglah prinsip saring sebelum sharing. Baca berita-berita dari sumber lain supaya kita tidak terjebak oleh yang namanya disinformasi. Tanya orang yang paham. Ya. Kalau tidak, mungkin kita akan terus tenggelam dalam kebijingan informasi dan kita susah mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pada akhirnya hoaxnya malah tidak akan hilang gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dalam penyebaran. Ya, mungkin kita bingung, nggak apa-apa bingung. Yang penting kebingungan itu jangan ditularkan. Kalau terima sesuatu, biarkan saja dia di handphone kita. Kalau kita nggak tahu ini benar atau salah, dengan begitu kita tidak menjadi bagian dari pihak yang menyebarkan. Demikian teman-teman episode kita kali ini yang singkat padat, moga-moga bernas, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like dan share kalau konten ini dirasa berguna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tawik.